Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini pertemuan yang kedua pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih di bab yang pertama, pengantar studi akidah, masuk pasal yang kedua. Setelah kemarin kita membahas pasal yang pertama, makna dan urgensi akidah, sekarang kita lanjutkan kepada sumber-sumber akidah yang sahihah, yang benar, dan manhaj salaf dalam mengambil akidah tersebut. Akidah adalah sesuatu hal yang tauqif, sesuatu hal yang sudah baku, sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan. Itu gambaran daripada akidah. Nah, maka dari itu akidah tidak ditetapkan kecuali dari tiga sumber. Akidah tidak ditetapkan kecuali dari tiga sumber. Tiga sumber itu, pertama qala Allah, yang kedua wa qala Rasul, dan yang ketiga wa qala sahabah. Nah, di dalam kitab baru dua yang dimunculkan. Akidah tidak ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Maka tidak ada tempat untuk ijtihad di dalam akidah. Tidak ada tempat untuk ijtihad di dalam akidah ini. Tidak ada juga pendapat-pendapat di dalamnya. Dia terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan muncul yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat. Kenapa harus Al-Quran dan As-Sunnah? Pertama, karena tidak ada yang memahami tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang memahami tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Sedangkan bicara akidah, lebih banyak kita bicara tentang Allah.
maka Allah lah yang lebih tahu tentang Allah. Maka Allah menyampaikan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya, setelah Allah tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali utusannya, kecuali orang dekatnya. Ini yang disebut dengan Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kenapa harus qala Allah dan kenapa harus qala Rasul. Nah, oleh sebab itu manhaj salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah juga terbatas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah sebabnya muncul waqalas sahabah, pemahaman para sahabat, karena para sahabatlah yang hanya mengambil dari qala Allah wa qala Rasul. Para sahabatlah sebagai proyek percontohan akidah yang sahihah. Jadi kalau kita bertanya, yang mana sih akidah as-sahihah? Akidah yang benar? Lihat akidahnya para sahabat. Lihat pemahamannya para sahabat. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus qala sahabah? Kenapa bukan qala ulama? Kenapa bukan qala Syafi'i, qala Malik, qala Ahmad? Ternyata itu tidak disebutkan. Yang ada adalah qala sahabah. Alasannya karena sahabatlah murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menimba langsung ilmu din dari sumber yang asli, sumber utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendengar langsung wahyu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat langsung bagaimana dinul Islam diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya kenapa waqalas sahabah. Nah, sekarang kita berlanjut kepada dalil-dalil naqli. Dalil-dalil dari Al-Quran itu sendiri. Berdasarkan itulah para sahabat tidak pernah berbeda dalam akidah. Para sahabat tidak pernah berbeda dalam i'tiqad. Yang ada perbedaan di antara sahabat adalah masalah furu'iyah, masalah siasah. Itu yang ada. Terkenal perbedaan antara Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, dalam masalah furu'iyah, fikih ibadah. Masalah siasah berbeda antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Situ timbulnya perbedaan. Tapi dalam akidah mereka bersatu. Mereka solid. Mereka tidak berbeda. Nah, inilah tafsir yang diangkat oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau sampai kepada ayat Ali Imran surah yang ketiga ayat 103. Ya, kita di halaman 7. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Agama Allah yang dimaksud
adalah berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Agama Allah yang dimaksud berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sahih, berdasarkan pemahaman para sahabat. Wala tafarraqu, jangan pernah kalian bercerai-berai, jangan pernah kalian terpecah belah. Kita dilarang keras oleh Allah berpecah belah. Maka pupuslah sudah hadis yang populer tapi palsu, apa? Ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Pernah dengar? Hadis ini sangat populer. Tapi maudhu, palsu. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran kalau bukanlah hadis palsu. Nah, kemudian di ayat 105 masih Ali Imran surah yang ketiga, ini enggak ada dalam kitab. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang yang berbeda, seperti orang yang berselisih. Perhatikan redaksi Allah. Seperti orang yang berbeda saja tidak boleh, apalagi benar-benar berbeda. Bagaimana kita mau mengatakan ikhtilaful ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmah, sementara Allah melarang kita berbeda. Wala tafarraqu, seperti orang yang berselisih. Seperti orang yang berselisih saja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka pernyataan-pernyataan, hujah, petunjuk. Barang siapa yang masih berselisih, barang siapa yang masih berbeda setelah datang hidayah, fa ulaika lahum adzabun adzim, itulah untuk mereka diberikan azab yang besar. Mungkin ini sebabnya kenapa Indonesia selalu dirundung duka. Mungkin inilah sebabnya kenapa negara kita selalu mendapat bencana. Karena kita selalu berselisih, kita selalu berbeda, berbeda dengan sumber Islam itu sendiri, berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan As-Sunnah, berbeda dengan pemahaman para sahabat. Kita lebih percaya kepada kata guru kita, kita lebih percaya kepada murabbi kita daripada qala Allah Al-Quran, daripada qala Rasul hadis Nabi yang sahih. Ini yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berlanjut. Pentingnya hidayah. Hidayah itulah yang menjadi sumber petunjuk. Hidayah itu bersumber daripada wahyu ilahi, baik yang tertuang dalam kitabullah Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi yang sahih. Sekarang kita ke Al-Baqarah. Ya, di kitab juga tidak muncul. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 38. Sekarang kita bercerita sedikit. Setelah kedua orang tua kita lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kepada kedua orang tua kita, ayahanda Adam dan ibunda Hawa alaihimassalam,
tetaplah kalian di dalam surga. Makanlah apa yang kalian sukai, minumlah apa yang kalian sukai. Tapi ingat satu, jangan pernah dekat pohon itu. Allah tidak menyebut pohon khuldi. Allah tidak pernah menyebut pohon khuldi. Jangan dekat pohon itu. Hadhihi syajarah, pohon ini jangan dekat. Tapi karena bujuk rayuan syaitan, kedua orang tua kita ini bukan hanya dekat, tapi penasaran. Itulah kecenderungan manusia dari dulu. Banyak yang dibolehkan Allah, satu yang dilarang. Penasaran dengan satu ini, gimana sih rasanya? Pingin nyobain, ya, penasaran. Banyak yang dibolehkan, satu yang dilarang. Penasaran yang dilarang ini. Itu kecenderungan kita manusia. Maka mulailah ibunda Hawa mendekati pohon dan memetik buahnya, ya, dan diajaklah suaminya, ayahanda Adam alaihissalam. Ini berkat tipu daya iblis. Iblis mengatakan, mau nggak dengar nasihat saya? Supaya kalian tetap di surga, khalidina fiha. Nah, itu tetap khalid. Nah, ini pohon kekekalan, pohon khuldi. Nah, iblis yang menamai pohon khuldi itu, bukan Allah. Ini memutarbalikkan fakta. Yang dilarang Allah, itu yang disuruh oleh iblis. Maka lupalah kedua orang tua kita ini dengan larangan Allah. Begitu sudah dimakan, maka bagaikan remote control, pakaian beliau berdua dilucuti, terlepas sehingga auratnya tersingkap, ya. Akhirnya beliau mengambil dedaunan untuk menutup auratnya. Nah, ketika itulah kedua orang tua kita ini diusir dari surga, diturunkan ke dunia, ya. Nah, begitu diturunkan ke dunia, orang tua kita ini menangis sejadi-jadinya, menyesali karena telah terlanjur melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihan, nah maka turunlah ayat, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau datang kepada kalian nanti petunjuk dariku, ya, faman ittaba'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan ditimpa ketakutan dan juga tidak akan menderita kesedihan. Itu janji Allah. Mereka akan selamat daripada ketakutan, kekhawatiran, dan juga mereka akan selamat daripada kesedihan. Nah, hudan yang dimaksud adalah wahyu ilahi yang sekarang tertuang di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah yang sahih. Ya, wahyu itu bukan hanya dalam Al-Quran. Wahyu itu juga ada dalam As-Sunnah. Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ayat ini berulang di Toha, ya, Toha surah yang ke-20 ayat 123. Ini ada dalam kitab, ya, halaman 7. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.
Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikuti petunjuk baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Bapak dan Ibu, satu segi kita bersyukur, kita beruntung menjadi anak bangsa. Tanahnya subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, hijau ranau. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Yang benar Ustaz. Boleh kita buktikan. Ambil sebatang pohon singkong dan tongkat itu, tancapkan ke tanah yang lembab, besok tumbuh insyaAllah. Begitu suburnya tanah air kita. Tapi di segi lain kita prihatin, di segi lain kita bersedih. Yang subur makmur bukan hanya hijau ranau, yang subur makmur juga aliran-aliran sesat, firqah-firqah sempalan. Ya, sebut saja nabi-nabi palsu. Ada namanya Musaddek. Dia dapat wahyu di Gunung Bunder, Bogor. Saya sudah pergi ke Gunung Bunder itu, nggak ada apa-apanya di situ. Ya. Sebelumnya Lia Edan, nggak jauh dari sini, di Senen. Orang percaya juga. Terakhir Kanjeng taat pribadi dengan duit merah-merahnya keluar dari jubahnya. Ternyata yang terkecoh bukan hanya akar rumput, bukan hanya orang awam, kalangan intelek juga tertipu dengan Kanjeng taat pribadi. Ya. Di Jawa Barat sana muncul lagi agama baru, agama Jasun, agama Jawa Sunda. Muncul lagi nabi baru, Nabi Tugimin. Masya Allah. Banyak juga pengikutnya. Banyak juga pengikut. Ini bukti tanah air kita subur dengan aliran sesat, firqah-firqah sempalan. Ya, enggak kita sebutkan semuanya. Ya, beberapa contoh saja. Nah, siapa yang ikut dengan aliran sesat ini? Siapa yang larut? Orang yang meninggalkan hudan. Orang yang tidak mengambil petunjuk. Ketika orang itu mengambil petunjuk, dijamin oleh Allah, fala yadhillu wala yashqa. Mereka tidak akan tersesat di dunia dan mereka tidak akan celaka di akhirat. Maksudnya tidak akan masuk ke dalam neraka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berpedoman kepada petunjuk, yaitu qala Allah Al-Qur'an wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih ditambah dengan wa qala sahabah itu tadi. Lalu ketika timbul perbedaan di antara kita, biasa ya, orang semakin tinggi pendidikannya, semakin luas wawasannya, maka muncullah ide-ide baru, maka muncullah perbedaan-perbedaan. Ternyata ini sudah diketahui oleh Allah, maka Allah mencarikan solusi. Solusinya itu ada di An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya, nah, ini nggak ada dalam kitab. An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ayat ini diawali oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, setelah itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, tidak usah bersitegang urat leher. Tidak perlu menapik meja.
Solusinya gimana? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kenapa kepada Allah? Tadi sudah kita jawab. Karena Allah lah yang paling faham tentang dinul Islam. Tidak ada yang lebih mengerti tentang agama Islam ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka legowolah kembali kepada Allah. Maksudnya qala Allah Al-Quran. Siapa pendapatnya yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah yang benar. Walaupun masih muda, walaupun masih belajar. Sebaliknya, barang siapa yang pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu pendapat yang tidak benar. Walaupun sudah tua, walaupun pakai jubah, ikat kepalanya segede ban bajai, ya, tapi fatwanya yang disampaikannya menyelisihi Al-Quran, maka itu tidak benar. Lalu war rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa kepada Rasul? Nah, tadi juga sudah kita sampaikan. Setelah Allah, yang paling pakar tentang dinul Islam adalah Rasul. Beliaulah yang dipercaya oleh Allah menyampaikan Islam kepada kita. Ingat, kita tidak menerima Islam langsung dari Allah, tapi melalui Rasul. Mustahillah Rasul tidak tahu. Nah, itulah sebabnya kita disuruh menanyakan kepada Rasul, mengembalikan kepada Rasul. Farudduhu ilallahi war rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Itulah yang lebih baik kata Allah, dan juga lebih bagus kesudahannya. Jadi kalau mau mencari yang lebih baik, ya singkat saja, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini di dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Nah, sekarang kita ke hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan oleh Malik. Ini juga tidak ada dalam kitab, ya. Taraktu fikum syai'ain, kutinggalkan untuk kalian dua hal, ya. Selama kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini juga jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal itu, kitab Allah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sempurnalah dalil yang menunjukkan sumber akidah as-sahihah adalah qala Allah Al-Quran wa qala as-sahabah, hadis Nabi yang sahih. Muncul pertanyaan, kenapa Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa Allah tidak bicara farudduhu ilal Makkah wal Madinah? Ya, Makkah Madinah kan pusat Islam. Kenapa Allah tidak mengatakan farudduhu ilallahi? Kenapa Allah mengatakan farudduhu ilallahi war rasul? Allah tidak mengatakan farudduhu ilal Makkah wal Madinah. Karena jaminan kebenaran itu yang tidak akan berubah adalah Allah dan Rasul. Makkah Madinah kebenarannya masih fleksibel. Ya, contoh kemarin semasa Covid, Rasul mengatakan, "Stau aqimu sufufakum."
Sawwu sufufakum. Sebelum takbiratul ihram, Rasulullah selalu begitu. Apa yang terjadi? Soft, renggang-renggang. Tidak terkecuali di Makkah dan Madinah. Nah, maka Makkah Madinah tidak menjadi contoh buat selama-lamanya. Ada masanya kita tidak mencontoh kepada Makkah dan Madinah. Ya. Saya sering kali daurah di Imam Bukhari Solo, ketemulah dengan ulama-ulama Saudiyah yang sengaja kita undang. Antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Ketika ditanya oleh audiens di negeri kami, Syekh, sering terjadi perbedaan awal Ramadan, akhir Ramadan, ya. Demikian juga puasa Asyura, puasa Arafah. Yang mana kita ikuti? Sebagian kaum muslimin mengikut Makkah, sebagian kaum muslimin mengikut pemerintah. Manakah yang benar? Nah, di situ keluarlah fatwa bahwa kalian orang Indonesia tidak ada kewajiban mengikut Makkah, tidak ada kewajiban mengikut Saudiyah. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, sumu yauma tasumun, puasalah kalian pada hari kalian berpuasa, waftiru, ya, berbukalah kalian yauma tuftirun, pada hari kalian berbuka. Begitu juga menyembelih, pada hari kalian menyembelih. Ya, intinya tidak ada kewajiban mengikuti Saudiyah, tidak ada kewajiban mengikuti Makkah Madinah. Ayat pun tidak berbicara farudduhu ilal Makkah wal Madinah, tidak. Tapi Allah bicara farudduhu ilallahi war rasul, maksudnya ilal Quran was sunnah. Selanjutnya hadis hasan sahih, ya. Itu di papan ada HHS, ya. Artinya hadis hasan sahih. Nah, sedikit kita menyimpang. Derajat hadis itu paling tinggi, hadisnya itu sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif baru maudhu'. Nah, kita pakai cuma dua ke atas, sahih hasan itu saja. Dhaif maudhu' kita enggak pakai. Nah, antara sahih dengan hasan ada namanya hasan sahih. Nah, ini sedikit ilmu hadis. Ya, sedikit kita belajar ilmu hadis. Nah, inilah derajat hadis ini. Hadis ini dari Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih. Ya. Hadis ini sedikit panjang. Nah, kita penggal saja di bawahnya. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, niscaya mereka akan melihat perbedaan yang banyak. Sekarang sudah kita buktikan kaum muslimin berbeda-beda. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah untuk kendaraan dakwah. Tujuan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama adalah untuk kendaraan dakwah. Dua tokoh ini satu guru, satu ilmu. Sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah. Satu guru, satu ilmu. Tapi setelah ormas ini jadi, orang-orang di bawahnya, di akar rumput menganggap Muhammadiyah inilah yang paling benar. Yang lain salah semua. Orang NU menganggap NU lah yang paling afdal. Yang lain, ya, remeh semua. Nah, terakhir muncul pula Persis. Menurut Persis, ya, Persis lah yang paling pas bandrol. Persis, nggak lebih, nggak kurang. Semua mengklaim seperti itu. Nah, kalaulah ini kita iakan sementara, di mana kedudukan para sahabat yang tidak pernah kenal dengan Muhammadiyah?
yang tidak pernah tahu dengan Nahdlatul Ulama, yang tidak pernah faham dengan persis, apakah tidak sah keislamannya? Nah, jadi kita jangan hanyut dengan klaim-klaim yang seperti ini, bahwa Muhammadiyah lah yang paling benar, bahwa NU lah yang paling afdal, bahwa persis lah yang paling tepat. Semuanya benar, semuanya afdal, semuanya tepat sepanjang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jadi tidak masalah kalau dulu pernah kita belajar di Muhammadiyah, latar belakang kita Nahdlatul Ulama, silahkan. Kita dulu di Persis, nggak masalah. Sepanjang kemudian kita berpegang teguh kepada qala Allah Al-Quran wa qala sahabah, wa qala Rasul wa qala sahabah. Sebaliknya, kalau sudah bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ya, walaupun namanya Muhammadiyah, itu tidak benar. Walaupun namanya NU, itu tidak afdal. Walaupun namanya Persis, itu tidak pas. Kalau sudah menyelisihi Al-Quran, kalau sudah menyelisihi As-Sunnah, kalau sudah menyelisihi pemahaman para sahabat. Nah, ini diingatkan oleh Nabi. Kalau ada yang hidup nanti di antara kalian sepeninggalku, akan melihat perbedaan yang banyak. Perbedaan yang meruncing di akar rumput. Malah sekarang kita dapati bukan hanya Muhammadiyah dengan NU, sesama Muhammadiyah berbeda. Ya. Sekarang Muhammadiyah itu sudah punya embel-embel, Pak. Muhammadiyah Musa. Apa itu? Muhammadiyah Salafi. MUNU Muhammadiyah NU. MUNAS Muhammadiyah Nusantara. Muhammadiyah Nasional. Ya, berbeda-beda. Nah, begitu juga sesama NU, ada NU garis lurus, ada NU garis itu bapak-bapak yang bicara, bukan saya. Sesama Persis juga begitu, ada Persis Bangil, ada Persis Bandung, juga berbeda. Nah, lalu kita bingung yang benar yang mana? Nah, pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini munculnya qala sahabah, pemahaman para sahabat. Maka kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, maka kesimpulannya itu tadi, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini pesan-pesan daripada baik Allah dalam Al-Quran maupun Rasul dalam hadisnya yang sahih. Jadi kalau perbedaan terjadi di antara kita, kemana kita kembali? Kembalikan kepada Allah. Setelah itu kembalikan kepada Rasul. An-Nisa ayat 59. Lalu kata Nabi, kembalikan kepada sunnahku dan sunnah sahabat. Hadis Al-Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Satu lagi pertanyaan, kenapa bukan kepada kearifan lokal? Nah, ini kajian jaringan Islam liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara, ya, bahwa dasar kita bukan Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu turun di zaman onta. Sekarang sudah zaman challenger. Quran Sunnah itu Islam Arab, kadal gurun. Kita orang Nusantara. Dasarnya apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, kalau kita pinjam dulu keyakinan seperti ini, nah, maka tertutuplah jalan ke Mekah. Tawaf cukup di Monas saja. Tidak usah tawaf di Ka'bah. Karena Ka'bah itu milik Islam Arab, milik kadal gurun, ya. Nah, supaya kita tidak ikut ke sana, maka tawaf cukup di Monas saja. Kalau kita masih mengatakan
dasarnya kearifan lokal. Kita Islam Nusantara, bukan Islam Arab, bukan kadal gurun, tapi masih ke sana. Itu namanya benci tapi rindu. Ya, itu namanya benci tapi rindu. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Kita istirahat sejenak dulu. Silakan muadzin, sudah masuk waktu. Satu lagi hadis sebelum kita buka tanya jawab. Masih di halaman 7. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Nabi menceritakan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 firqah. Lalu semuanya kulluhum finnar, semuanya terancam neraka, kata Nabi, illa millata wahidah, kecuali satu millah, ya, yang tidak terancam neraka. Maka satu millah ini disebut dengan firqatun najiyah, satu firqah yang selamat dari ancaman neraka. Nah, di At-Taqwa Hutan Panjang kita sedang membahas kitab firqatun najiyah, ya, firqah yang selamat ini. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa firqah yang selamat itu ya Rasul? Nabi menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Sekali lagi, Nabi tidak mengatakan ajaran Syafi'i, ajaran Maliki, ajaran Hanafi, ajaran Hambali, tidak. Yang dikatakan Nabi, orang yang berada di dalam ajaranku dan ajaran sahabatku. Apalagi Nabi tidak berkata Muhammadiyah, Nabi tidak berkata Nahdlatul Ulama, Nabi tidak berkata Persis. Nah, maka kita tarik kesimpulan, boleh kita bermadzhab Syafi'i, yang penting sesuai dengan ajaran Rasul dengan ajaran sahabat. Boleh kita bermadhab Maliki, boleh kita bermadhab Hanafi, boleh kita bermadhab Hambali, yang penting sesuai dengan ajaran Rasul dan ajaran sahabat. Jadi ikut madhab boleh, fanatik madhab itu yang tidak boleh. Boleh kita di Muhammadiyah, boleh kita di NU, boleh di Persis, yang penting sesuai dengan ajaran Rasul dengan ajaran sahabat. Jadi lega kita sekarang kan? Kita tidak lagi terkotak-kotak. NU, Muhammadiyah, Persis tidak lepas dari sekedar ormas belaka. Keislaman kita mengacu kepada ajaran Rasul dan ajaran para sahabat. Nah, itulah akhir uraian kita. Mungkin masih ada yang kurang jelas, yang kurang faham. Silahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin Ibu bisa langsung, bisa melalui secari kertas. Silahkan kirim ke panitia. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Nabi dan para sahabat dulu sholat id di lapangan atau di masjid? Ya, ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih ibadah. Ya, jadi pertanyaannya nanti belakang saya jawab ya. Pertanyaan sesuai dengan materi akidah. Silakan Pak Karsono. Sunah-sunah sama dengan San. Ya, kalau yang itu yang satu itu kursi. Nah, kursi itu apa? Kursi. Hadis kudusi. Ya, baik.
Ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Maka ketika kita membaca hadis qudsi, disebutkan dulu sanadnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qala Allah tabaraka wa taala, Allah telah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Tapi kita cari di sini nggak ada. Ya. Nah, itu namanya hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, hadis qudsi ini juga sama dengan hadis-hadis yang lain. Ya, sanadnya itu, kualitas sanadnya itu, ya, juga terdiri pada sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, palsu. Ya, ada juga hadis qudsi itu yang palsu. Apa contohnya? Pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Pernah dengar? Jadi Muhammad itu Pak, wal awalu wal akhiru. Nurnya pertama diciptakan dan yang terakhir sekali dilahirkan. Ini populer sekali. Ternyata hadis ini palsu. Yang benar, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pulpen, pena, qalam. Itu yang sahih. Ya, jadi itu hadis qudsi. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Sepanjang yang saya tahu di zaman Nabi dan perbedaan. Contohnya ada dua orang yang menghadap Nabi, mereka bertanya mengenai batalnya wudu. Nah, itu jawaban Nabi berbeda. Kalau yang bertanya masih muda, itu jawaban Nabi itu batal. Kalau yang bertanya itu sudah tua, sudah berumur, itu nggak batal. Terus ada zaman Nabi meminta sahabat pergi ke suatu tempat, Nabi berpesan janganlah sholat asar atau sebelum sampai di kota ini. Dan itu sahabat berbeda-beda menafsirkan. Jadi perbedaan itu timbul karena penafsiran itu. Sudah Pak? Ya. Para ulama kemudian membagi perbedaan itu kepada dua. Ya. Perbedaan itu bahasa Arabnya ikhtilaf. Ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf tadar. Perbedaan yang alternatif yang kita boleh memilih dan perbedaan yang kontradiktif yang kita tidak boleh memilih. Perbedaan kan sudah ada di zaman Nabi Ustaz, betul, kita akui. Contoh, ketika Rasul mengajarkan kepada si A, bacaan ruku itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ketika Rasul mengajarkan kepada si B, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli. Ketika mengajarkan kepada si C, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Dan masih ada lagi. Semuanya sahih. Maka kita boleh memilih. Mau Subhana Rabbiyal Azim, mau Subhanakallahumma ufirli, atau mau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Silahkan. Itu namanya perbedaan yang alternatif atau ikhtilaf tanawwu, kita boleh memilih. Semuanya benar. Ya. Nah, kemudian ada perbedaan yang kontradiktif. Yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya. Maka ini kontras. Nggak boleh. Kita harus yang ada dalilnya. Contoh, si A ditanya kalau ruku baca apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kadang-kadang saya membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli. Kita tanya si B, baca ruku apa baca B? Al-Fatihah. Ini kontradiktif. Bahkan Rasul melarang membaca Al-Quran ketika ruku. Al-Fatihah itu Al-Quran. Wah, Al-Quran itu kan umul Quran, Ustaz. Masa salah sih? Nah, nggak usah bersitekan urat leher. Baca Quran, baca Al-Fatihah ketika ruku nggak ada dalilnya.
Nah, ini yang dikatakan kontradiktif. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang alternatif kita boleh memilih. Kita di sini tasamuh, kita toleran. Tapi kalau perbedaan yang kontradiktif, maaf saja, tidak ada toleransi dalam hal itu. Karena inilah yang menjerumuskan kita ke dalam neraka dan amal kita tidak akan diterima. Man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sesat dan tersesat. Ya. Dan celaka. Kalau kita artikan sesat dan tersesat, itu adalah perjalanan. Adalah Perjalanan. perjalanan. Jangan celaka, itu yang sesat. Dia akan celaka. Nah, di awal kajian itu bahwasanya orang tua kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, pengalaman di surga. Ya. Karena pengaruh dari iblis, Ya. dia terusir ke Dari surga. Dan di sini mungkin arti perjalanan ini akan kembali ke pengalaman orang tua kita. Betul. Maka di sini sesat dan tersesat ini maksudnya adalah perjalanan untuk kembali ke kampung halaman. Betul. Yang ditanyakan? Ya, tanyakan. Ya. Perjalanan hidup dalam rangka menuju kampung halaman orang tua kita, yaitu surga. Ya. Kita akan mengalami satu antara dua, sesat atau tidak sesat. Ya. Yang tidak sesat alhamdulillah. Yang sesat masih alhamdulillah kalau mau kembali. Ya. Tersesat, lalu ada yang ingat itu salah tuh. Ya. Sini yang benar. Nah, lalu mau kembali ke jalan yang benar, masih alhamdulillah. Yang innalillah apa? Sesat, ngeyel. Nah, ini yang innalillah. Ya, sudah sesat, ngeyel, diingatkan nggak mau, nggak tahu, nggak mau tahu. Nah, ini yang innalillah. Nah, jadi apa yang terjadi pada diri kita? Kalau tersesat, ya manusiawi. Orang tua kita juga pernah tersesat. Tapi mau diingatkan, ya masih alhamdulillah. Jangan sampai kita tersesat, ngeyel, ya, sehingga kita berlarut-larut dengan kesesatan kita. Kita tidak akan pulang ke kampung orang tua kita, malah kita akan masuk neraka. Nah, demikian Pak, wallahu a'lam. Masih ada lagi? Ya, silakan. Orang-orang awam atau orang saya mereka beragamanya itu kan di kampung itu kayaknya kayak awam kan. Ya. Kadang mereka kayak ngajar kayak gitu. Yang ditanyakan? Bagi mereka itu agama yang itu kadang kasih tahu ini yang benar, tapi lebih ke kiainya. Kadang yakin sama kiainya. Iya, penyebab perbedaan itu. Iya. Nah, itu maka kita sampaikan tadi, jangankan berbeda kiai, jangankan berbeda guru, berbeda ormas pun nggak masalah, berbeda mazhab pun nggak masalah. Yang penting kita merujuk kepada petunjuk Rasul dan petunjuk para sahabat. Silahkan ikut kiai mana, akan selamat kalau rujukannya petunjuk Rasul dan petunjuk sahabat. Sebaliknya, siapapun dia, apapun ormasnya, apapun mazhabnya, kalau sudah menyelisih petunjuk Rasul, menyelisih petunjuk sahabat, itulah bakal sesat. Itu bakal sesat. Jadi kiai, ustadz, guru itu tidak jaminan. Ya, yang jaminan itu tadi petunjuk Allah dalam Al-Quran, petunjuk Rasul dalam hadis, petunjuk para sahabat. Demikian. Saya kira cukup. Kalau masih berlanjut nanti boleh ba'da isya, ya.
Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.